Jumpa lagi di Opini Budiman. Buku ini berjudul Korupsi Mengkorupsi Indonesia. Buku ini menjadi menarik dan relevan sebetulnya dengan drama yang sedang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya berkaitan dengan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang dramanya tak kunjung berakhir. Persidangan etik oleh Dewan Pengawas untuk mengadili Lili sedianya akan digelar Selasa 5 Juli. Tapi batal digelar karena Lili ditugaskan pimpinan KPK untuk mengikuti rangkaian acara G20 Anti Corruption Working Group di Bali. Agak terasa ironis sebetulnya, tapi itulah kenyataannya. Lili tidak datang dan sidang dewas akan dilanjutkan pada Senin 11 Juli 2022. Lili Pintauli Siregar terpilih sebagai pimpinan KPK, sebagai wakil ketua KPK setelah Undang-Undang KPK direvisi. Ia memperoleh dukungan 44 suara anggota Komisi 3 DPR dalam pemungutan suara 13 September 2019. Lili menjadi satu-satunya komisioner KPK perempuan, sebelumnya ada Basaria Panjaitan. Dia terpilih bersama Firly Bahuri yang kemudian menjadi ketua KPK dengan 56 suara, kemudian Alexander Marwata dengan 53 suara, Nurul Gufron 51 suara, Nawami Pomolango 50 suara, dan Lili Pintauli Siregar 44 suara. Bagi Lili, persidangan etik atas dirinya bukanlah yang pertama kalinya. Pada Agustus 2021, Lili sudah menghadapi sidang etik. Lili dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik berat karena berhubungan dengan orang yang sedang berperkara di KPK. Dalam persidangan etik, Lili terbukti berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjung Balai, Syahrial, yang pada waktu itu punya perkara di KPK. Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan Lili melanggar etik berat. Meski pelanggarannya berat, tapi vonis yang dijatuhkan oleh Dewan Pengawas ringan, yaitu berupa pemotongan gaji pokok Lili 40% selama setahun. Vonis Lili untuk kesalahan melanggar etik berat berkomunikasi dengan pihak berperkara dijatuhkan Agustus 2021. Artinya hukuman berupa potong gaji 40%, gaji pokok itu mungkin baru akan selesai pada Agustus 2022. Gaji pokok Lili sebesar 4.620, berarti kalau dihukum akumulasi hukuman yang harus dibayar ada sekitar 22.162.000. Itulah vonis yang harus dibayar Lili potong gaji karena kesalahannya berkomunikasi dengan pihak yang berkara. Kalau mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2015, ketua KPK itu mendapatkan gaji 5.040.000. Ya, dan wakil ketua KPK mendapatkan gaji sekitar 4,62 juta. Yang besar sebenarnya tunjangannya. Tunjangan jabatan wakil ketua adalah sekitar 20.475.000. Ada juga tunjangan kehormatan yang besarnya 2.134.000. Ada tunjangan perumahan yang besarnya 34 juta. Ada juga tunjangan transportasi yang besarnya 27 juta. Ada tunjangan asuransi kesehatan yang besarnya 16 juta. Dan tunjangan hari tua sebesar 6,8 juta. Sehingga penghasilan yang diterima oleh pimpinan KPK dan wakil ketua KPK cukup besar. Hukuman potongan gaji belum selesai dijalankan, kini Lili dihadapkan lagi dalam sidang etik. Ia dituduh menerima gratifikasi, tiket dan akomodasi saat menonton MotoGP di Mandalika. Lili dituduh menerima gratifikasi dari Pertamina. Tidak diketahui benar apakah Lili memang seorang aktivis atau seorang pimpinan KPK yang memang hobi nonton MotoGP, atau karena penyebab-penyebab lain yang itu tentunya masih harus ditelusuri. Saya coba menghubungi seorang anggota Dewas dari KPK dan mengatakan bahwa bukti-bukti yang dimiliki oleh Dewan Pengawas atas tuduhan gratifikasi itu cukup kuat, ya. Hanya memang pemeriksaannya tetap harus menunggu Lili pulang dari acara anti korupsi di Bali.
persidangan etik itu bisa memakan waktu 60 hari. Dewas KPK telah membuat peraturan Dewas nomor 2 tahun 2020 dalam pasal 11 disebutkan dalam hal terjadi pengulangan pelanggaran oleh insan komisi pada jenis pelanggaran yang sama, maka sanksi dapat dijatuhkan 1 tingkat di atasnya. Artinya Lili pernah melanggar kode etik berat dan kemudian sekarang diduga juga melanggar kode etik berat, dan kalau itu terbukti sanksinya bisa lebih tinggi daripada sanksi yang sebelumnya. Kalau pada hukuman yang pertama dijatuhi hubungan pemotongan gaji 40%, jika merujuk pada peraturan Dewas yang sekarang, 1 tingkat di atasnya adalah diminta untuk mengajukan surat pengunduran diri. Lalu apa pasal yang berpotensi dilanggar oleh Lili? Ada dalam peraturan Dewas disebutkan menolak setiap gratifikasi yang dianggap suap, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban yang diberikan secara langsung. Butir lainnya adalah melaporkan setiap gratifikasi yang dianggap suap, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban yang diterima secara langsung maupun tidak langsung oleh sesuai peraturan yang berlaku. Nah, bagaimana kemudian apakah memang terbukti menerima gratifikasi atau tidak, itu juga bisa terkait dengan kasus pidana. Persidangan etik itu bisa memakan waktu 60 hari. Tapi itu sebenarnya terlalu lama karena kepercayaan publik pada KPK terus-menerus telah tergerus. Hasil survei terakhir dari Litbang Kompas Juni 2022, citra positif KPK itu tinggal 57%. Padahal lembaga yang dilahirkan dari zaman reformasi itu pernah mendapatkan citra positif di angka 85-88% dan sekarang tersisa tinggal 57%. Makin cepat KPK melepas beban Lili sebetulnya akan makin baik. Namun sepenuhnya tergantung pada Dewas KPK dan juga Lili sendiri. Jika peraturan kode etik dan pedoman perilaku pimpinan KPK dipegang, langkah mundur atau dimundurkan adalah hal yang terbaik. Bertahan di KPK hanya akan menjadi beban bagi KPK itu sendiri. Kalau mau dirujuk dalam peraturan yang lebih tinggi, ada ketetapan MPR nomor 6 tahun 2002 tentang kehidupan etika berbangsa dan bernegara, disebutkan dalam etika pemerintahan, mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Kasus Lili adalah pertaruhan bagi Dewas KPK, pertaruhan kredibilitas bagi Ketua Dewas Tumpak Hatorangan Panggabean, pertaruhan bagi Albertina Ho, pertaruhan bagi Haryono, pertaruhan bagi Indrianto Senoaji, dan pertaruhan bagi Samsudin Haris, dan tentunya pertaruhan bagi KPK itu sendiri. Kita nantikan bagaimana perkembangan dari drama Lili Pintauli Siregar di Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah korupsi mengkorupsi Indonesia seperti dalam buku ini? Ya, kita tunggu episode-episode berikutnya.